Kalau kamu kreator kecil, saya mau jujur buat kalian semua. Di tahun 2026, itu bukan tahunnya trik cepat viral. Bukan. Ini tahunnya kreator yang punya arah, punya tujuan yang jelas. Bukan hanya sekedar rajin upload dan upload dan upload. Bukan. Dan video ini saya mau kasih roadmap konten 2026 yang realistis. Ini khusus buat kreator kecil atau pemula yang masih ingin bertahan, bertumbuh, hingga mencapai monetisasi. Siap? Let's go! Hey halo, assalamualaikum, selamat datang di A-Vlog, audiovisual vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Saya ingin sedikit cerita. Akhir tahun 2025 itu kemarin saya sedikit banyaknya ngobrol dengan para kreator-kreator yang di luar sana. Dengan teman-teman yang tentunya sama-sama kreator. Terus kita di sana mendiskusikan bahwa akhir-akhir ini views-nya turun, kemudian reach-nya itu nggak seperti tahun lalu, ya kan, turun drastis. Dan banyak dari kita akhirnya mulai bertanya, kira-kira masih layak nggak sih kita konten serius? Dan saya jawab, masih. Tapi caranya yang berbeda. Kita harus beradaptasi. Makanya di video ini saya mau jelasin itu semua. Jadi, kalau dulu, kreator yang menang itu adalah kreator yang paling rajin. Itu dulu. Sekarang, itu yang menang itu bukan itu. Yang menang adalah kreator yang paling relevan. Itu yang hari ini terjadi. Dan itu nanti akan terus sampai di 2026. Dan seterusnya. Itu menjadi catatan. Sebelum saya menjelaskan roadmap kontennya, paling tidak teman-teman harus kita sama-sama sepakati. Kita harus lihat realita hari ini. Jadi realita di 2026 itu tidak sama realitanya di 2025. Yang pertama, realita yang hari ini terjadi adalah persaingan itu makin padat, makin ketat, makin betul-betul luar biasa. Karena setiap hari, setiap saat itu kreator-kreator baru tumbuh. Ada terus dan terus dan terus. Kemudian yang terjadi berikutnya adalah penonton itu hari ini makin selektif, makin kompetitif juga. Yang ketiga yang terjadi adalah bahwa algoritma itu sekarang lebih fokus ke kepuasan penonton, bukan ke effort. Bukan. Itu yang realitasnya hari ini terjadi. Makanya kalau sudah seperti ini, ya kita harus tinggalkan teman-teman pemula, teman-teman yang masih kecil. Itu ya harus kita tinggalkan beberapa cara-cara lama. Cara-cara lama itu biasanya adalah, dan ini menjadi kesalahan juga sebetulnya, biasanya kita ngasal upload yang asal, itu ditinggalkan mulai hari ini. Ya, terus kemudian kita ngejar tren tapi tanpa arah. Itu kita juga sering lakukan, terutama kreator-kreator kecil juga sering lakukan itu. Yang ketiga itu, kalau bisa kamu juga jangan konten yang ngomong ke semua orang. Jangan. Jadi kalau diistilahkan itu niche-nya random. Ketiga hal ini kalau bisa kita tinggalkan. Kita memulai ke hal yang baru di 2026 ini. Apa sih? Lalu ada beberapa konten kreator yang hari ini masih terus bertahan. Apalagi kreator-kreator yang masih kecil yang hari ini masih bertahan. Itu biasanya dia punya ciri. Kontennya itu jelas untuk siapa. Dan di video-video sebelumnya saya sering jelaskan ini, saya sering singgung ini. Kalau bisa bikin konten itu bervalue, punya nilai untuk siapa. Itu pasti hari ini masih bertahan. Terus dia juga punya sudut pandang yang jelas. Sudut pandang yang jelas. Maksudnya, kamu positioningnya jelas. Sebagai apa? Di personal branding, konten yang mengenai personal branding itu juga sudah saya jelaskan. Lalu yang berikutnya adalah konsisten dalam value, bukan format. Di YouTube ini kan format ada dua, ada short sama long. Atau misalnya teman-teman ngejar style, ngejar gaya. Ada vlog, ada misalnya podcast, ada berbagai jenis konten di sana, itu namanya format. Sebetulnya yang hari ini bertahan itu adalah
yang konsisten dalam value. Kamu perhatikan aja hari ini, mau formatnya seperti apapun, kalau value-nya jelas, orang juga tetap akan mau nonton kalian dan kamu juga akan terus bertahan. Kita kan sudah tahu nih realitasnya, kita sudah tahu fakta-faktanya, kita sudah tahu petaknya seperti apa. Dan cerita ini bukan berdasarkan saya asal ngomong, tidak. Tapi memang ini saya lakukan berdasarkan riset, berdasarkan penelitian, berdasarkan, ya tentu saya melakukan sebuah kajian-kajian kecil lah. Yang tentunya ini bisa saya sampaikan ke teman-teman. Ya mau dijalankan, ya silakan, ya nggak masalah. Itu pilihan. Tadi kan saya sudah jelaskan roadmap konten 2026 itu seperti apa. Pilar roadmap 2026 itu sebetulnya ada 3. Ini yang bisa saya jelaskan berdasarkan apa yang saya teliti, apa yang saya riset itu. Jadi yang pertama, ada namanya pilar clarity over creativity. Ini maksudnya gimana? Teman-teman, di 2026 itu bukan konten yang paling kreatif yang menang, tapi konten yang punya arah jelas, clarity. Konten yang kamu buat itu nggak harus yang paling kreatif, nggak. Tapi kalau bisa konten kamu itu harus jelas arahnya, harus clarity, bukan creativity. Itu maksudnya. Jadi di sana sebelum kamu bikin konten, lalu kamu akan ngupload, itu kamu harus bertanya kepada diri sendiri, kepada apa yang akan kamu lakukan. Yang pertama ya tentu kamu harus bertanya, ini konten buat siapa? Itu yang pertama. Yang kedua, di konten ini masalah apa sih yang akan saya bantu untuk teman-teman di sana, untuk viewer saya di sana. Lalu yang ketiga itu, dari konten ini, penonton itu dapat kalimat apa, akan dapat value apa sih? Itu yang harus teman-teman jawab. Nah, kalau itu sudah dijawab, berarti jelas arahnya. Makanya, buat kreator kecil, ini sangat penting. Karena kamu ketika bisa sudah menjawab apa yang tadi saya sebutkan, itu berarti konten kamu sudah cukup jelas, bahkan menjadi sangat jelas. Dan ini bukan hanya sekedar gimmick belaka, enggak. Jadi ya betul-betul yang tadi saya di awal bilang bahwa konten yang hari ini dikejar sama orang, sama viewer itu adalah konten yang jelas. Bukan hanya konten yang gimmick-gimmick semata, enggak. Ini trennya di 2026, itu arahnya ke sana. Nah, pilar yang kedua itu adalah storytelling itu lebih penting daripada editing. Ini maksudnya gimana? Kan ini keluhan banyak kreator kecil ya, terutama buat teman-teman yang baru akan memulai maksud saya, pasti di sana berkeluh, alatnya tidak maksimal, bahkan cuma hanya menggunakan handphone, atau bahkan ketika ngedit juga bingung hanya menggunakan handphone. Dan di konten yang sudah saya upload pun saya selalu bilang, kuatin di cerita, kalau misalnya peralatannya minim. Nah di sini pun sama, orang itu nonton konten kamu itu karena di sana punya cerita yang kuat. Sekali lagi, penonton itu datang ke channel kamu, nonton video kamu. Orang itu nonton ke channel kamu, nonton video kamu itu karena ceritanya, bukan karena transisinya. Saya pun sering bilang di ilmu film, bahkan di ilmu TV, ya ilmu video, audiovisual, itu saya tidak pernah menyarankan buat para editor kalau ngedit itu terlalu banyak transisi, terlalu banyak efek, itu malah tidak nyaman. Nah untuk para kreator, terutama kreator kecil, yaitu tadi kalau kamu ngedit itu terlalu banyak transisi, itu malah jadi tidak nyaman buat penonton karena ceritanya jadi kabur. Yang diinginkan oleh penonton hari ini adalah ceritanya kuat. Makanya tadi saya bilang storytelling itu lebih penting daripada editing. Itu yang harus teman-teman terapkan. Makanya kalau bisa teman-teman itu fokus ke pertama, kamu bikin opening yang relate. Ini storytelling nih, storytelling yang saya jelaskan. Yang kedua, kamu bikin isi itu konfliknya atau masalahnya itu nyata. Yang ketiga,
di sana kamu memberikan solusi yang sederhana, nggak harus jelimet. Di konten itu kamu memberikan solusi. Lalu yang terakhir, yang keempat, berikan penutup yang bikin orang mikir. Nah, ini adalah bagian dari storytelling. Jadi, di sana kamu bukan memprioritaskan itu selalu editing yang enggak. Saya berbagi atau ngajarin teman-teman tentang ilmu editing itu tidak pernah menyarankan untuk ngedit dengan berbagai macam efek transisi, no. Karena ilmu dasar dari editing adalah storytelling. Dan di beberapa penjelasan video sebelumnya saya pernah bilang bahwa editor itu adalah seorang storyteller. Itu kuncinya. Jadi, editing secukupnya, cerita dimaksimalin. Itu yang paling penting. Pilar yang ketiga dari roadmap ini adalah kamu bangun namanya ekosistem, bukan konten yang lepas. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kamu bikin satu video, yang video ini bisa mengantarkan ke video-video lainnya, video-video yang sudah kamu buat. Ya, kalau bisa kamu bikin video yang berseries. Itu yang harus kamu lakukan. Saya kasih contoh, misalnya kamu bikin video A. Video A ini sebetulnya nyambung ke video B. Video B ini nyambung ke video C, dan seterusnya. Itu caranya. Lalu misalnya kamu di sana bikin short. Short itu kamu diibaratkan sebagai teaser, sebagai promo, sebagai iklan. Yang itu akan nyambung ke long form-nya. Yang istilahnya adalah kamu bikin opening scene atau bikin teaser untuk si long form tadi. Bentuknya apa? Short. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, ilmu-ilmu dasar seperti ini sebetulnya ya, kalau di film, di TV itu ada semua. Dan istilah-istilahnya aja yang berubah, tapi sebetulnya ilmunya sama. Berikutnya kamu bikin komentar. Komentar itu yang mengarahkan ke ide konten selanjutnya, ide konten berikutnya. Misalnya kamu di sana bikin namanya CTA, call to action-nya. Kalau misalnya kamu mau video lanjutan yang judulnya ini, kamu bisa tulis di kolom komentar. Teman-teman, itu kenapa harus dilakukan? Karena algoritma YouTube tahun 2026 itu suka dengan channel yang bikin penonton betah, bikin penonton stay. Bukan hanya cuma datang sekali lalu pergi, enggak. Itu yang menjadi poin besar di 2026 dan mungkin seterusnya sampai nanti tahun 2027. Saya tidak tahu karena algoritma YouTube terus berubah dan sangat dinamis. Nah, selanjutnya saya ingin kasih tip and tricksnya untuk menjalankan roadmap ini. Itu gimana sih untuk kreator kecil utamanya?